Jemaat diundang berdiri. Marilah kita memulai ibadah kita sore hari ini dengan menyanyikan lagu dari KJ 240A ayat 1-3, Datanglah ya Sumber Rahmat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Silakan duduk jemaat. Saudara-saudara yang terkasih, dengan semangat menata kehidupan bergereja lewat reklarisasi, kita terus berupaya untuk saling mengenal dan membangun kebersamaan. Dalam menjalankan hidup dan pelayanan kita, pernahkah kita sadari bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita yang penuh liku dan gelap, Tuhan selalu memelihara dan membimbing kita? Di tengah-tengah peristiwa yang selalu mengundang pertanyaan dan kebingungan, apakah kita pernah tercengang dan tertegun merasakan karya Tuhan yang ajaib, yang menyertai dan menolong kita? Melalui tema minggu ibadah ini, persekutuan sebagai bentuk pemeliharaan Allah, kita diajak untuk dapat memaknai pemeliharaan Allah di tengah-tengah pergumulan, pencobaan, dan krisis yang dihadapi dalam hidup ini. Melalui tema ini pula, kita diajar untuk mempunyai sikap hidup yang benar dalam mengarungi perjalanan iman bersama dengan Allah. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Kristus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja, gereja bukan
Kudus turunlah ke dunia. Gereja disuruhnya membawa berita kepada umat manusia. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Umat yang dikasihi Allah, sikap kita seringkali salah dalam menghadapi berbagai pergumulan, pencobaan, dan krisis di dalam hidup ini. Kita seakan tidak percaya dengan pemeliharaan Allah yang selalu menyertai kita di saat-saat yang sulit. Tanpa disadari, kita juga kadangkala memberontak kepadanya atas segala yang menimpa kita. Di saat-saat sulit ini, kita mudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang telah menebus kita dari segala dosa. Kita datang untuk mengakui dosa-dosa kita. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat berdiri.
setelah mengakui, menyesal, dan bertobat dari segala dosa, marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Allah sebagai pengampunan atas setiap dosa yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8 demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Salam damai. Silakan duduk jemaat. Kita mendengar sebuah kesaksian melalui pujian dari Bapak Kliwon.
kasih, Tuhan memberkati. Mari jemaat kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memelihara kami dalam setiap pencobaan, pergumulan dan krisis yang terjadi dalam kehidupan ini. Melalui kebenaran firman-Mu, ajarlah kami untuk dapat memaknai segala pengalaman hidup kami, bahkan yang menyakitkan sekalipun. Biarlah kami selalu dapat mensyukuri akan penyertaan dan pemeliharaan-Mu di setiap langkah hidup kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melimpari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Ku mau membuka mulutku untuk mengatakan hamsa.
yang sudah kami dengarkan dan telah kami ketahui, yang dikisahkan oleh nenek moyang kepada kami semua. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Kami takkan sembunyikan kehanak-hanak mereka, tetapi akan kami ceritakan keangkatan kemudian. Pujian kepada Tuhan dan juga kekuatannya, perbuatannya yang sungguh ajaib yang telah dilakukannya. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Di depan moyang mereka dilakukannya mujizat di tanah Mesir, di padang Zoan, keajaiban dibuatnya. Dia belahnya lautan, diseberangkannya mereka, didirikannya air bagai bendungan, diseberangkannya mereka. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Dituntunnya mereka dengan awan waktu siang, dan dituntunnya sepanjang malam dengan terangnya api. Dia belahnya gunung batu, dia beri mereka minum, dibuatkannya aliran air keluar dari bukit batu. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Pembacaan surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13.
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil dari Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan 32. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku,
"Pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu juga tidak percaya kepadanya." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman dan memelihara serta melakukan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, ini tema kita minggu ini. Dan tema ini berbeda dengan rancangan khotbah yang disusun di dalam Dian Penuntun. Oleh karena itu saya memilih hanya pendalaman Alkitab melalui surat Paulus kepada jemaat di Filipi untuk bisa kita memaknai tema pada minggu ini. Dan izinkan saudara saya memulai khotbah ini, renungan kita, dengan sebuah ilustrasi. Satu ketika ada dua orang bapak-bapak sedang bercakap-cakap dan kelihatannya mereka sangat serius mempercakapkan sesuatu. Yang seorang berkata kepada temannya dan bertanya kepada temannya, "Saya mendengar semalam kamu bertengkar hebat dengan istrimu." "Ya betul, saya bertengkar hebat dengan istri saya." "Lalu apa yang terjadi?" Temannya menjawab, "Istri saya merangkak menghampiri saya." "Tidak mungkin istrimu merangkak mendatangimu. Apakah dia meminta maaf kepadamu? Apakah dia begitu menyesal sehingga dia sampai merendahkan diri seperti itu, merangkak di hadapanmu?" "Betul. Dia merangkak mendatangi saya, dan sambil merangkak dia berteriak, 'Hei kamu, keluar dari kolong ranjang, mari kita berkelahi seperti laki-laki.' Ternyata sedemikian takutnya sang suami kepada istrinya, sampai-sampai dia nyumput. Tahu nyumput ya? Umpet, itu bahasa Benteng, bahasa Tangerang itu ya. Sampai dia ngumpet, bersembunyi di kolong ranjang. Ini hanya sebuah cerita, saudara. Tapi dari cerita humor ini kita belajar sesuatu. Menurut saudara, kira-kira bagaimana rasanya kalau dalam kehidupan kita berumah tangga terjadi hal seperti itu? Tidak damai, tidak ada satu kenyamanan, dan tidak ada sebuah kebersamaan di sana.
Oleh karena itu saudara, jika kalau sampai saat ini kita masih bisa hidup damai dengan orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita, sepatutnya kita bersyukur pada Tuhan. Meskipun istri kita mungkin cerewet, tapi kita masih hidup bersama dengan dia. Itu semestinya disyukuri. Meskipun suami kita memang pelit atau galak, tapi kalau kita masih bisa menikmati kebersamaan hidup dengan mereka, itu semestinya disyukuri. Meskipun kadangkala anak-anak kita nakal, mereka memberontak, tidak menurut perkataan kita orang tuanya, tapi kita masih hidup dan tinggal bersama dengan mereka. Semestinya kita melihat itu sebagai anugerah dari Tuhan yang patut disyukuri. Nah, itulah saudara, sebuah persekutuan yang Tuhan kehendaki. Di tengah situasi kehidupan di mana orang semakin egois zaman sekarang ini, semakin tidak peduli kepada yang lain, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa menikmati persekutuan, termasuk juga di dalam gereja. Nah, pertanyaannya saudara, apakah gereja kita ini sudah menjadi sebuah persekutuan yang sesuai dengan kehendak Kristus yang mendirikan gereja? Kalau boleh saya bertanya begini, apa bedanya gereja dengan terminal? Yang bisa menjawab pertanyaan ini ada hadiah yang disediakan oleh majelis, ya Pak ya. Bedanya apa gereja dengan terminal? Apa Tante? Terminal tempat orang berkumpul, gereja pun begitu, tempat orang berkumpul. Tapi apakah sama gereja dengan terminal? Terminal orang datang dan pergi, kadang-kadang gereja pun seperti itu. Datang lalu kemudian pergi lagi. Kalau di terminal saudara, orang datang cepat-cepat agar dapat kursi tempat duduk kendaraan. Tapi di gereja sengaja orang datang berlambat-lambat. Kalau di terminal orang kemudian memiliki tujuan masing-masing. Mereka bergegas-gegas, demikian juga di gereja. Kita datang kadang-kadang telat, tapi kalau pulang maunya cepet-cepet, salam pendeta pun tidak. Karena itu apa bedanya gereja dengan terminal? Sederhananya beginilah, terminal itu adalah tempat orang berkumpul tapi mereka memiliki tujuan yang berbeda satu dengan yang lain, begitu ya. Tapi gereja tidak begitu dan tidak boleh begitu. Di gereja kita bukan saja sekedar berkumpul bersama, bukan hanya sekedar berdoa bersama, bukan hanya sekedar bernyanyi bersama, mendengarkan khotbah bersama. Bukan sekedar itu Kristus mendirikan gereja. Kristus mendirikan gereja untuk kita bisa membangun sebuah persekutuan di mana kita boleh saling hidup berbagi satu dengan yang lain. Saudara, semua orang Kristen pasti mendengar kata persekutuan. Sudah sering kita mendengar orang berkata begini, sudah tahu belum malam ini ada persekutuan di rumah si Anu, ayo kita datang menghadirinya. Itu seringkali kita dengar sebagai undangan bagi kita.
Tapi pertanyaannya, saudara, apakah kita tahu persis apa yang sesungguhnya makna dan arti persekutuan itu? Dan kalau misalnya kita begitu merindukan dan menambahkan persekutuan dalam gereja, apakah kita tahu persis sebetulnya apa sih yang kita inginkan dan apa konsekuensinya kalau keinginan itu tidak terpenuhi oleh persekutuan kita di gereja? Nah, kalau berbicara soal keinginan, saudara, kita yakin dan kita tahu bahwa keinginan masing-masing orang itu bisa berbeda. Tapi kadang-kadang saudara, orang datang bergereja hanya untuk bisa memenuhi keinginannya saja. Lalu jika keinginan itu tidak terpenuhi oleh gerejanya, mereka akan mudah melangkahkan kaki, pindah ke gereja lain. Di sana pun begitu, jika tidak memiliki kepenuhan atas keinginannya, dia pindah ke gereja lagi. Saya kadang-kadang prihatin kalau melihat seorang warga gereja yang selalu berpindah-pindah gereja karena tidak terpenuhi keinginannya. Sampai kapan keinginan itu akan terpuaskan oleh sebuah gereja, oleh sebuah persekutuan? Karena tidak ada persekutuan gereja itu yang sempurna, yang dapat secara sempurna memenuhi semua keinginan seseorang. Karena gereja juga adalah orang-orang yang tinggal di dalamnya, orang-orang yang juga tidak sempurna. Nah, karena itu saudara, kalau kita mencoba memahami bahwa gereja adalah sebuah persekutuan, mari kita lihat bahasa aslinya. Persekutuan itu dalam bahasa aslinya disebut koinonia, artinya persekutuan atau sebuah komunitas di mana orang-orang yang tinggal di dalamnya memiliki roh yang sama, memiliki kerinduan yang sama, memiliki semangat yang sama untuk memberi, untuk bersedia berbagi dengan kemurahan hati kepada orang lain. Jadi gereja itu adalah sebuah koinonia, persekutuan di mana komunitas di dalamnya orang-orang bersedia untuk hidup saling berbagi. Nah, saudara, lawan kata dari koinonia itu adalah pleonesia. Pleonesia artinya, secara harafiah kata pleonesia ini berarti merebut, meraup atau mengambil sesuatu dari orang lain untuk dirinya sendiri. Ini semangat yang berbeda dengan kerinduan untuk mau berbagi. Contoh gampangnya seperti ini. Kemarin Sabtu sore saya datang ke resepsi seorang warga gereja yang menikah. Pada acara resepsi itu saya melihat ada satu stand makanan yang begitu banyak orang antri untuk bisa mendapatkan makanan itu. Saya jadi penasaran, lalu saya ikut antri. Dan ternyata stand itu adalah stand favorit, kambing guling. Saya melihat ada 2 orang di depan saya, dan yang saya perhatikan adalah orang yang pertama yang berada di barisan. Saya melihat dia banyak mengambil makanan favorit dan kesukaannya itu. Saya merenungkan dan saya berpikir, orang ini kok nggak pernah peduli apakah ada masih banyak orang yang antri di belakang yang juga mencoba ingin mencicipi makanan itu. Nah, orang itu adalah orang yang memiliki semangat pleonexia. Ya. Dia mengambil, meraup sebanyak-banyaknya makanan kesukaannya itu tanpa peduli apakah orang lain kebagian atau tidak.
Dan orang itu adalah orang yang bukan memiliki semangat koinonia, persekutuan. Nah, kalau kita jujur, kita merenungkan diri kita, kadang-kadang semangat mana yang menguasai diri kita? Semangat koinonia, semangat untuk mau berbagi kepada orang lain, atau semangat untuk meraup semuanya demi kepentingan sendiri? Semangat mana yang menguasai kita? Kalau pada saat kita susah, biasanya kita memiliki semangat koinonia. Kita mau membagi kesusahan kita kepada orang lain. Tapi pada saat kita beruntung, mendapatkan rejeki, mendapatkan keuntungan bisnis, apakah kita mau berbagi keuntungan bisnis dan rejeki itu kepada orang lain? Belum tentu. Biasanya begitu umumnya kecenderungan orang. Lalu bagaimana dengan kecenderungan itu di dalam gereja? Kalau di dalam gereja hanya terisi orang-orang yang memiliki semangat pleoneksia, yang hanya meminta haknya lalu mengabaikan kewajibannya, itu berarti persekutuan gereja kita harus dibenahi. Karena bukan maksud itu Kristus mendirikan gereja. Kristus mendirikan gereja agar orang-orang yang tinggal di dalamnya hidup saling berbagi, mencerminkan sebuah persekutuan di mana orang menerima tapi juga berbagi sesuatu. Saudara yang saya kasihi, di dalam Alkitab itu banyak dicatat justru orang-orang yang mencerminkan persekutuan koinonia yang sesuai dengan kehendak Kristus. Itu ada di dalam jemaat-jemaat yang kecil, jemaat-jemaat yang belum mapan. Ketika jemaat mulai bertumbuh dalam iman dan persekutuannya, ketika mereka belum menjadi jemaat yang besar dan mapan, Alkitab mencatat disitulah mereka bisa mencerminkan semangat koinonia, persekutuan yang saling berbagi. Dan sebaliknya saudara, Alkitab juga mencatat semakin besar jemaat itu, semakin mapan jemaat itu, justru semangat persekutuan koinonia itu semakin hilang. Nah, itu terjadi salah satunya di jemaat Filipi. Nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi ini jelas. Paulus di situ sedang menentang atau mengkritik semangat pleoneksia, semangat yang tidak mau berbagi di jemaat Filipi, dan itu bagi Paulus sangat mengganggu kehidupan bergereja. Dan Paulus mendasari nasihatnya itu saudara dengan hidup dan keteladanan Kristus sendiri. Jadi Paulus bukan hanya sekedar mengajar ini dan itu, tapi dia mengambil pola kehidupan Kristus sendiri sebagai dasar nasihatnya agar jemaat di Filipi itu membangun sebuah persekutuan yang lebih benar dan lebih baik. Apa yang Kristus lakukan? Kristus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dia tidak mempertahankan kemuliaan. Dia tidak hanya mementingkan hak mulianya. Tapi Kristus malah sebaliknya. Dia mengosongkan diri. Dia merendahkan diri. Dia menjadi manusia yang rendah hati. Dan dia bersedia untuk berkorban demi keselamatan manusia. Jadi ada 3 hal saudara yang menurut Rasul Paulus yang bisa membuat pembaharuan dalam kehidupan jemaat di Filipi. Yang pertama,
kesediaan warga gereja untuk menjadi orang yang rendah hati. Yang kedua, kesediaan warga gereja untuk bisa juga mementingkan kepentingan orang lain, melihat orang lain itu sebagai yang penting, bukan hanya menilai dirinya yang paling penting. Dan yang ketiga, kesediaan untuk berkorban, berbagi kepada orang lain. Inilah yang bisa memulihkan kehidupan persekutuan jemaat di Filipi itu. Saudara, dalam hidup ini kita bisa merasakan begitu pentingnya sebuah persekutuan. Dan panggilan kita sama. Bagaimana sebagai bagian dari gereja kita dipanggil untuk membangun sebuah persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seberapa kuat saudara kita mampu menjalani hidup sendirian? Mungkin untuk sementara kita bisa menjalani hidup sendirian, tapi untuk jangka waktu yang lama tentunya akan sulit bagi kita bertahan sendirian dalam menjalani hidup ini. Pada satu titik, menurut saya, semua orang pasti akan mengakui bahwa dia butuh orang lain untuk bisa bertahan hidup. Tidak ada manusia yang 100% sempurna, 100% kuat dan sanggup mengatasi segalanya sendirian. Kita butuh orang lain. Dan karena itu dengan rendah hati kita juga bisa mengatakan, ada saatnya kita butuh dikuatkan orang lain, tapi juga ada saatnya kita perlu menguatkan orang lain yang mungkin lebih lemah dari kita. Nah, itulah panggilan persekutuan. Betapa pentingnya sebuah persekutuan, terutama di dalam gereja. Di dalam gereja melalui persekutuan kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita bisa menjaga baik kehidupan iman percaya kita sehingga kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Karena itu saya meyakini saudara, orang Kristen yang enggan untuk tinggal bersama dalam persekutuan, dia tidak akan mengalami pertumbuhan. Dia pasti lambat laun akan melemah dalam kehidupan iman dan kehilangan harapannya. Pentingnya sebuah persekutuan. Di dalam sebuah persekutuan kita akan kuat dan semakin kuat. Saudara, beberapa tahun lalu saya melihat satu kejadian alam yang sangat menguatkan, meneguhkan, dan mencerahkan. Di pesisir pantai ketika terjadi tsunami di Aceh, saya melihat ada banyak pohon besar yang tumbang. Pohon kelapa, pohon beringin, atau pohon yang besar lainnya tumbang. Tapi di pesisir pantai yang sama justru saya melihat ada serumpun pohon bambu yang masih tetap survive di tempatnya, bertahan dan tidak terbawa atau tumbang seperti pohon yang lain. Saya mendekati pohon bambu itu dan saya belajar sebuah filosofi dari pohon bambu. Kalau seandainya sebuah pohon bambu tinggal sendirian terlepas dari rumpunnya, pasti dia akan sama. Dia akan tumbang dan hanyut diterpa badai tsunami. Tapi ketika sebatang pohon bambu tetap tinggal di dalam rumpunnya, dia pasti akan kuat menghadapi terpaan angin dan badai.
Karena akar-akar pohon-pohon bambu itu saling kait-mengait, saling membelit, dan itu menjadi sebuah jangkar ibaratnya. Pohon bambu kuat bertahan dalam hidupnya dari gelombang badai ketika dia tinggal dalam rumpunnya. Bukankah itu juga manfaat ketika kita tinggal dalam persekutuan? Dan yang kita yakini, saudara, Allah itu memelihara kita di dalam dan melalui persekutuan. Allah memakai mulut seseorang untuk menasehati kita, untuk menghibur dan untuk menguatkan kita. Allah bisa memakai tangan seseorang untuk mengangkat kita pada saat kita jatuh, membimbing kita pada saat kita sedang limbung. Dan Allah bisa memakai kaki seseorang untuk bisa menjumpai kita pada saat kita sedang merasa kesepian dan terasing, membutuhkan teman. Allah memakai kita, saudara, memakai telinga seseorang untuk mendengarkan keluh kesah kita. Oleh karena itu, saudara, di dalam sebuah persekutuan ada banyak cara Allah untuk memelihara kehidupan kita. Dan Allah berkenan untuk memakai setiap orang yang tinggal di dalam persekutuan untuk menjadi rekan sekerjanya, menghadirkan berkat buat orang lain. Ingat, saudara, tidak ada seorang pun anggota gereja yang tidak penting di dalam tubuh Kristus. Setiap orang di dalam persekutuan tubuh Kristus atau gereja itu sama-sama penting. Dan Allah berkenan untuk memakai kita agar kita bisa memelihara kehidupan ini dengan lebih baik. Pertanyaannya, maukah kita dipakainya untuk menjadi berkat bagi hidup orang lain? Ini agenda Warta Lisan tadi dibacakan pencalonan penatua ya. Tapi Kafling Polri sih banyak yang bersedia ya Pak. Beda kali ya dengan jemaat-jemaat lain di mana-mana isunya GKI sulit banget cari penatua. Nah, anggap saja ini sebuah pengantar bahwa Anda penting dalam kehidupan bergereja. Dan ketika kita diperkenankan untuk ambil bagian mewujudkan kasih pemeliharaan Allah dalam persekutuan gereja, sambut itu dengan rasa syukur. Tuhan berkati. Amin.
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Pada hari yang saya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Pada hari Minggu, tanggal 5 Oktober 2014, kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara, dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus penolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2014 mendatang.
Mari jemaat kita berdoa. Bapa, kami menyambut undangan Kristus untuk kami mengalami pesta iman kemenangan dalam Kristus melalui pengorbanan Kristus yang menyelamatkan. Kami sudah melihat ke dalam diri kami sendiri. Kami belajar untuk terus mempersiapkan diri dengan baik. Dan biarlah Roh Kudus sendiri menolong kami, sehingga pada minggu depan kami boleh turut bersama-sama dengan umat Allah sedunia, ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus yang meneguhkan kembali iman, meneguhkan kembali komitmen kami untuk menjawab panggilan Kristus dalam hidup ini. Dan kiranya Tuhan memberkati gereja-Mu, sehingga melalui pelayanan meja, berkat Tuhan boleh kami alami dalam kehidupan persekutuan kami sebagai gereja dan pribadi. Kami berterima kasih atas undangan perjamuan itu. Bapa di sorga, kami juga boleh merenungkan dan belajar dari firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan di dalam Kristus telah mendirikan gereja untuk maksud tertentu, supaya kami bersama dengan saudara-saudara seiman boleh tetap mempertahankan iman kami boleh mengalami pertumbuhan, dan dalam hidup kami juga kami boleh menghasilkan buah. Kami sungguh bersyukur Tuhan telah menempatkan masing-masing kami di dalam sebuah persekutuan yang bernama gereja. Oleh karena itu ya Tuhan, sebagai bagian dari umat-Mu, di segala tempat gereja-gereja, biarlah Tuhan boleh memberkati pelayanan gereja, agar kehadiran gereja itu juga menjadi terang dan garam bagi dunia di sekitarnya. Ya Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang ambil bagian melayani Tuhan di dalam dan melalui persekutuan di gereja. Biarlah ya Tuhan dalam kesehatian, dalam kesediaan untuk terus merendahkan hati, dalam kesediaan kami untuk berkorban, seluruh panggilan itu dapat kami jawab, dan akhirnya seluruh pelayanan menjadi berkat yang membangun kehidupan umat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk program-program gereja-Mu di tempat ini. Biarlah semua program yang dilakukan itu semakin mendekatkan kehidupan jemaat Tuhan kepada Kristus sendiri, dan kami juga boleh menikmati sebuah persekutuan yang terisi kasih dan saling mengasihi. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami dengan keterbatasan fisiknya. Ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Biarlah dalam keterbatasan jasmani mereka boleh melihat kebesaran pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang selalu melindungi dan memelihara serta mencukupkan kehidupan saudara-saudara kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau juga boleh memberkati apa yang mereka kerjakan dalam menopang kehidupan hari lepas sehari. Dan kami percaya komunitas saudara seiman kami yang terbatas di dalam matanya tidaklah kehilangan damai dan sukacita, karena mereka mempercayakan seluruh kehidupan mereka dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami dengan kekuatan. Dan pada saat ini juga kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah kehidupan rukun dan damai. Biarlah segala polemik krisis yang ada dan kami alami sebagai bangsa dan negara itu tidak terlepas dari penglihatan Tuhan, dari turut campur tangan yang ingin terus memproses, memberikan pembaharuan yang baik bagi masa depan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Presiden terpilih pada saat ingin membentuk dan menetapkan kabinet yang baru. Biarlah orang-orang yang ditetapkan menjadi menteri
adalah orang-orang yang memiliki hati yang mengedepankan kehidupan sejahtera bagi bangsa ini. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan juga memberkati kehidupan masyarakat kami yang majemuk dalam kehidupan yang rukun dan damai. Karena itulah kerinduan kami semua. Ini Tuhan doa kami. Kami mempercayakan seluruh pengharapan kami di dalam doa yang diajarkan Yesus kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 yang berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita akan menaikkan pujian untuk persembahan yang akan kita berikan. Tabuh kendang. Tabuh kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji nama-Nya. Kita ulangi lagi dari bait yang pertama. Tabuh kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang
Marilah kita menaikkan doa persembahan kita. Ya Allah, Sang Pemberi kehidupan, kami bersyukur akan segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami setiap hari. Berkat dan anugerah-Mu selalu melingkupi kami dalam kondisi apapun. Pada saat ini, kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat pemeliharaan-Mu. Ajarlah kami menyerahkan seluruh hidup ini sebagai persembahan terbaik kepadamu. Pimpinlah para hamba-Mu agar mampu mengelola persembahan ini sesuai dengan tujuannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menaikkan nyanyian pengutusan kita, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatku tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan-Mu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan terpesat, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan yang senantiasa memelihara. Jadilah saksi Kristus dalam setiap pengalaman hidup saudara. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.